Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardu binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang maha menatap benar-benar membuat kita selalu sadar bahwa kita senantiasa dalam tatapan Allah setiap saat. Semoga Allah yang maha menyaksikan apapun yang terjadi menolong kita agar selalu sadar bahwa dimanapun, kapanpun kita disaksikan oleh Allah, tidak ada yang tersembunyi. Semoga Allah yang maha dekat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa Allah maha dekat, sehingga tidak pernah kesepian dalam hidup ini, tidak pernah merasa sendiri. Dimanapun, kapanpun ada Allah yang maha dekat. Dan semoga Allah yang maha tahu isi hati kita menggolongkan kita menjadi orang yang selalu sadar bahwa tidak ada rahasia bagi Allah, tidak ada kebohongan. Allah tahu isi hati kita yang paling dalam. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hati. Tidak ada satupun kebohongan yang bisa dilakukan kepada Allah. Allah tahu semua rahasia kita, bahkan di sumsum hati terdalam sekalipun. Orang-orang yang diberi karunia keyakinan seperti itu, insya Allah hidupnya akan jauh lebih nyaman dan lebih mantap, batinnya akan sentosa. Kali ini akan kita bahas apa mujahadahnya. Suatu saat Rasulullah ditanya oleh Abil Sahal bin Sa'ad, telah datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang apabila aku mengerjakannya, Allah dan manusia mencintaiku. Ini amalan luar biasa. Kalau kita mengamalkan amalan ini, Allah akan mencintai kita. Dan kalau kita mengamalkan amalan ini, juga manusia akan mencintai kita. Rasulullah bersabda, ijhad fid dunya yuhibbukallah. Berjuhudlah kamu kepada dunia ini, niscaya Allah akan mencintaimu. Wajhad fi ma'indan nas, dan berjuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Zuhud terhadap dunia, Allah mencintai kita. Zuhud terhadap apa yang di tangan orang lain, orang akan mencintai kita. Saudaraku sekalian, orang-orang yang zuhud adalah orang yang paling enteng menghadapi hidup ini. Kalau tidak salah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bagi orang yang cinta duniawi ini, hatinya selalu akan, hidupnya akan selalu dililit oleh urusan, hatinya akan selalu resah dan terus berkepanjangan kesengsaraannya.
Memang dunia ini, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah biang semua kesalahan, dosa, keburukan. Oleh karena itu, siapapun yang ingin memiliki derajat tinggi di sisi Allah, zuhud ini harus kita miliki. Suatu saat Ibnu Mas'ud berkata kepada sahabat-sahabatnya sesudah Rasulullah wafat, kalian lebih banyak sholat dan lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah daripada sahabat Rasulullah SAW. Padahal para sahabat lebih utama daripada kalian. Jadi Ibnu Mas'ud melihat umatnya pada saat itu ibadahnya bagus, sungguh-sungguh dibanding sahabat Nabi. Tapi sahabat Nabi tetap lebih utama. Ditanya oleh rekan-rekannya, dengan apa mereka lebih diutamakan? Lalu beliau menjawab, karena mereka, para sahabat Nabi, lebih zuhud terhadap dunia dan lebih mencintai akhirat dibandingkan dengan kalian. Nah, saudaraku sekalian, oleh karena itu wajib bagi kita untuk memahami apa kunci dari zuhud ini. Jadi intinya zuhud itu adalah berbagai hal. Para sahabat, para penerus Nabi, intinya ada yang menyebutkan bahwa orang yang zuhud itu lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada dalam genggamannya. Saya akan coba bacakan dari Abu Dzar saja. Zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Yang kedua, zuhud juga berarti ketika engkau ditimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala musibah itu dibanding dengan ingin kembalinya dunia itu kepadamu. Dan ditambahkan juga ciri lain ketiga dari zuhud adalah semua pujian dan celaan jikalau dalam kebenaran sama saja. Kita akan coba membahas dari sini saja rekan-rekan sekalian. Jadi dunia ini dalam pandangan Allah tidak ada apa-apanya. Sayangnya bagi kita jadi hebat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, surat Al-A'la. Tapi kalian lebih suka kepada kehidupan dunia, padahal akhirat itu khair, lebih baik dan kekal. Di dalam hadis lain dijelaskan, ini hadisnya derajatnya hasan, bahwa dunia itu, kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar tidak akan diberi minum walaupun seteguk. Saking tidak ada harganya dunia ini. Mau kafirin, mau munafikin, mau zolimin, mau fasikin, kasih saja dunia ini, karena tidak akan dibawa kemana-mana. Iya kan? Mana Alexander the Great yang katanya hebat, sudah lewat. Mana Fir'aun, selesai jadi mumi. Mesir tetap di sana. Mana orang-orang yang berkuasa, tidak ada, habis semua dimakan tanah. Dunia ya di sini saja, giliran ngaku-ngaku, ya kan? Benar? Tidak dibawa kemana-mana. Dunia tidak ada apa-apanya. Kalau kita menganggap dunia ini hebat, jadilah kita berpenyakit. Dunia ini bukan dunianya, tapi apapun yang melalaikan kepada Allah. Duniawi itu, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghormatan, kekaguman,
penilaian orang. Cinta itu juga bisa jadi duniawi itu. Saudara yang dimabuk asmara sampai rela mengabaikan perintah Allah, itu duniawi itu. Jadi cinta manusia itu bisa duniawi kalau melalaikan kepada Allah. Jadi orang yang mabuk asmara, dia sebetulnya bukan cinta wanita, cinta dunia tuh. Yang terlalu mencintai suaminya daripada cinta Allah, dia cinta duniawi. Makanya tidak usah menjadi pemburu cinta manusia, kecuali dengan jalan yang benar, zuhud daripada apa yang ada di tangan orang. Nah saudaraku, tenanglah, dunia ini nggak ada apa-apanya, hanya tempat mampir. Apakah kita tidak boleh punya dunia? Oh, tidak ada larangan punya dunia. Yang jangan itu kita lebih merasa aman dengan apa yang ada pada diri kita daripada apa yang dimiliki oleh Allah. Contoh, saudara punya dompet, ada uangnya, saudara lebih sip nih. Alhamdulillah saya punya 200.000. Padahal kalau Allah mau didatangkan anjing, sekali gigitan 300.000 tuh. Tekor. Tidak boleh punya harta, punya gelar. Kita lihat sekarang di Mesir, katanya kekayaannya sampai ratusan triliun. Dibawa kemana? Apa dilihat? Tidak. Apa dipegang? Bahkan katanya disimpan di rekening yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk yang nyimpennya. Ya, itu sama dengan kita itu. Kita juga menyimpan uang di tempat yang kita tidak tahu jumlahnya, tapi ada di sisi Allah. Kalau itu mau dibawa kemana hasil korupsi? Makan tidak bisa makan, tidur tak nyenyak, umur sudah 80 tahun sekian, mau apa tuh? Kalau kita punya, saya nih kalau sekarang punya 1 triliun, udah nggak usah banyak omong, saya bagikan 0,5 triliun untuk ikhwan, 0,5 triliun untuk akhwat. Habis dong, mana saya ngelamun lagi 10 triliun. Masa melamun aja pelit. Boleh punya dunia, boleh, tapi jangan sampai ada di hati. Kita harus mulai dunia ini ringan-ringan saja. Ban kempes harus bayar saja, tak apa-apa. Ya sudah rezeki tukang tambal ban. Harus bayar uang kuliah, udah pontang-panting jualan koran, habis bayar saja, memang sudah wajib bayar. Ya, ke WC umum 1.000, 2.000, masa mau ngeles begitu aja? Bahaya. Masuk sholat ke masjid, kita bisa sholat di masjid enak, di saku ada 5.000, keluarkan saja, nanti ada lagi kok. Jangan berat. Ada saatnya Allah mau mengambil, sakit, saudara sakit, motor harus dijual, jual saja. Dulu juga kita nggak punya motor waktu lahir, nggak apa-apa. Usaha maju, tiba-tiba Allah ngambil, bangkrut, harus pesangon, rumah dijual, tanah jual aja, nggak apa-apa, tidak usah melankolis. Oh, ini rumah titi mangsa. Nggak ada lah, dunia memang nggak ada tempat di hati kita. Apalagi itu rumah dijual, apalagi yang suka nostalgia, ini selendang biru. Nah, nggak ada yang boleh nempel. Punya motor, dulu nyicil dari awal, sekarang nostalgia. Jangan nyiksa, jangan cinta kepada barang. Daripada motor dipakai tidak diurus berat, jual. Termasuk jaket, sepatu, mau apa kenang-kenangan. Jangan berat. Coba buka nanti lemari, kita sering berat. Ini mau saya sedekah, tapi ini ada sejarahnya nih. Ini warnanya paling cocok. Yang ini pemberian kenang-kenangan. Yang ini dari luar negeri, nggak ada saingan. Ya, terus saja begitu, nggak keluar-keluar. Kalau datangkan aja tikus, gerogot, habis tuh.
Memangnya tikus menggigit baju, celana, sepatu kita? Maunya tikus? Tidak, itu maunya Allah. Tikus mah nggak ngerti ya, tergantung siapa yang digigit. Nggak kaos kaki, ya kaki saudara yang digigit. Kaki jarang ke masjid. Hadirin, jangan berat dunia ini. Kalau suatu saat diambil dunia, kita lebih suka dengan pahalanya daripada dengan baliknya dunia itu. Sebetulnya kalau saudara jadi presiden, saya tidak nyebut HB ya, HM itu singkatan. Udahlah kalau di demo-demo gitu, so, jangan ribet ya. Mau apa jabatan, pangkat, rebut-rebutan, mau apa ujungnya juga udahan semuanya ya. Lihat yang bertengkar teh pensiun dua-duanya. Baik yang menang yang kalah pada tua. Kenapa kita bertengkar? Ya kenapa tuh? Nggak usah pakai bertengkar lah dunia ya. Setuju hadirin? Mulai dunia nih jangan nempel di hati, biasa aja. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan. Silakan dibacakan Ustaz surat Al-Qasas ayat 77. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirata wa la tansa nasibak minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Boleh punya dunia, jangan lupa kita lagi di dunia, tapi jangan sampai tertipu oleh dunia ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan itu semua milik Allah, dibagikan, dan tidak akan semua kebagian, dikapling-kapling. Tidak mungkin semuanya dibikin kaya walaupun mudah bagi Allah, karena kalau kaya semua susah. Tidak ada supir angkot, tidak ada tukang cukur, kan serem pengajian ini, jabrig semua hadirnya kan? Tidak ada tukang jahit, jadi mirip pocong ke sini. Tidak ada guru SD karena semuanya rektor. Bagaimana? Harus. Ini saudara apa? Saya presiden. Masa presiden lagi ngepel? Gimana? Semua rakyat saya kaya, tidak ada yang mau ngepel. Dalam pangkat dibagi-bagi oleh Allah. Kullillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah pemilik kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau ambil dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Dalam genggaman-Mu lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalem aja ya. Yang paling penting tidak nempel. Mungkin saudara taklidnya ada yang jadi pengusaha kaya, enggak apa-apa. Saya mau tuh taklid itu, boleh tidak? Atau tinggal minta ke Allah. Tapi bapak saya miskin, mungkinkah saya jadi orang kaya? Allah mah enggak terikat bapak-bapak ya.
bapaknya bisa miskin, anaknya bisa takdirnya kaya, dan bisa sebaliknya. Nah, bukan itu yang terpenting. Hati ini harus lepas dari duniawi ini. Bukan tidak punya, tapi tidak cinta. Jelas? Jadi kalau suatu, masih ingat tukang parkir, banyak mobil, tuh sekarang ada yang jaga parkir, dia biasa aja, segitu banyaknya mobil, ganti-ganti, kalem, tidak ngefek sama sekali itu. Mau mobil mahal, mobil murah, anteng aja, diambil sampai habis nanti itu malam, tidak sedih. Itu rada zuhud tuh untuk mobil yang diparkir ya. Tidak nempel di hati itu, karena mobil orang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Ayo, ini harus dilatih. Lihat handphone, lihat sepatu, motor, kendaraan, baju, gak boleh terikat sehingga gak mau lepas dengan dia. Tidak ada titik mangsa nostalgia, lepas aja. Kalau lah lebih sudah waktunya dilepas, lepas aja ya. Nanti gimana? Nanti ada lagi, nggak ada, begitu kan? Nggak usah berat. Termasuk kalau nanti musim mutasi di kantor, tidak usah berat. Tidak punya jabatan tertinggi, tidak jadi hina. Khalid bin Walid dari Panglima, suatu saat karena dikhawatirkan terjadi pengkultusan, beliau menang terus dalam pertempuran sehingga orang lebih mengeluh-elukan dan meyakini kemampuan perang beliau daripada kemenangan datang dari Allah. Maka Khalid bin Walid diberhentikan dari Panglima jadi prajurit biasa. Beres sajalah dunia sebentar ya, begitulah. Jangan ada yang nempel di hati ini. Benda, gelar, pangkat, jabatan, musim mutasi sudah, pensiun sudah, hanya sebuah episode. Termasuk badan kita. Ini makin lama kita akan tua nih. Saudara belum begitu tua, tapi yang sudah tua dulunya merasa pernah muda. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Lama-lama kepala berubah, otot berkurang. Ya enggak apa-apa, ini tubuh milik Allah ya. Kita harus rela, karena tidak mungkin kita seperti bayi terus ya. Kasihan terlalu banyak bayi tua. Nah, jalanin hidup ini tanpa harus berat dengan dunia ini. Kalau waktunya tidak ada nggak apa-apa. Tidak usah ditangisi dunia ini. Setuju? Yang kedua, jadi kita harus lebih yakin kepada apa yang ada di sisi Allah, karena Allah lah yang menguasai apapun yang kita perlukan. Kita boleh punya tabungan, boleh punya aset, boleh, tapi tidak boleh merasa aman dengan apa yang kita miliki. Ini menghina Allah. Allah penguasa langit dan bumi. Masa kita merasa aman dengan dompet? Masa merasa aman dengan gaji? Wah, kalau tidak ada gaji bagaimana dong kehidupan kami? Loh, dulu saudara tidak gajian juga hidup. Kenapa sekarang berhenti gaji 2-3 bulan? Tapi kami gaji dari mana? Itu motor, itu kan buat dijual 3 bulanan ya. Benar? Saudara pikir harus selalu datang uang cash dari Allah? Tidak. Variasi hidup ini kadang-kadang dibuat sempit, tapi Allah sudah menyiapkan tabungan. Waduh, kami tidak punya penghasilan, saya makan uang tabungan, mantap. Itu yang nyiapin tabungan siapa? Tabungan kami habis, sekarang kami makan hutang. Itu juga izin Allah, orang mau ngutangin ke kita. Kalau enggak mah mampet aja. Saya nggak tega lihat wajah kamu deh. Nih lumayan 2 juta. Itu yang bikin nggak tega siapa? Kalau Allah mau bikin enak aja kita wajah lihat wajah dia. Tapi begitulah jalan rezeki dari Allah.
Nah, tentu saja kita harus jaga izzah kita, ya. Tapi prinsip dasarnya adalah jangan merasa aman hidup kita dengan apa yang kita miliki, karena sekejap Allah bisa mengambilnya. Sejujurnya lihat para koruptor yang menyembunyikan uang tuh benar-benar bodoh luar biasa. Saudara jangan tersinggung, ya. Kalau tersinggung saudara berarti ini punten, ya, blow on. Mau apa nyembunyikan uang di Swiss, di Inggris? Lihat enggak, megang tidak, dia juga udah segala penyakit, udah kolesterol, asam urat, diabetes, sariawan, radang usus. Hari itu uang mau dipakai apa? Oh, makin banyak begitu anak-anak, makin banyak doa, ya. Kenapa Bapak lama amat? Nah, saudaraku sekalian, nggak perlu begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersahaja saja, meninggal tidak mewariskan apa-apa, mulia sampai sekarang. Benar? Para sahabat juga. Bukan tidak boleh kita mewariskan, tapi jangan takut kalau kita tidak punya warisan. Tak apa-apa, anak-anak kita sudah punya rezekinya masing-masing. Yang kedua, supaya kita masuk ke wilayah zuhud, kalau Allah mengambil dunia dari kita, ingat kita punya pahalanya. Dosa kita digugurkan, pahala kita diberi, dan itu lebih berarti daripada yang hilang itu. Brak, motor tabrakan atau ditabrak orang, penyok, aduh. Harusnya periksa, ya Allah, selama punya motor ini berapa banyak dosa saya, ngebonceng siapa saja. Kenapa saudara bereaksinya seperti menjiwai? Ya, masa saya nggak ngebonceng siapa-siapa? Ini kan saya tukang ojek, ya nggak? Ya, tapi kan harus bawa kardus sebagai hijab. Berat jadi tukang ojek. Harusnya khusus membonceng lelaki, atau dia pakai hijab punggungnya, ya, pakai baju khusus penghalang. Ada hitungannya di sisi Allah. Allah tahu kenapa digas, kenapa tiba-tiba direm. Semua siasat ini asli, hadirin. Allah tahu setiap pikiran, setiap strategi. Kenapa saudara seperti yang menjiwai begini? Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Dan kalau suatu saat motor tabrakan, atau motor rusak, atau motor hilang, periksa dosanya. Oh ya, ampunan Allah karena musibah itu jauh lebih berharga daripada motornya. Daripada kita sibuk ingin motor kembali, lebih baik sibuk ingin hilangnya motor ini menghabiskan dosa. Punya baju bagus, kena setrika, bolong, tembus itu. Harusnya kita mikir, ini saya pakai baju ini riaknya sampai sejauh apa? Daripada kita marah yang nyetrika, lebih baik kenapa Allah takdirkan ini? Memang saya ujub ria dengan baju ini. Tobatnya kita itu jauh lebih bermakna daripada bolongnya baju. Untung cuma baju yang kena setrika. Bagaimana kalau punggung saya? Lebih ringan. Setiap dunia oleh Allah diambil dan kita ingat pada pahala, itu dunia jadi ringan. Di kantor dimutasi, saudara tidak dapat jabatan, periksa selama jadi jabatan, sombongnya, ujubnya, zolimnya, barang kantor yang diangkut, sholat berantakan. Sekarang saya diambil jabatan ini, Masya Allah,
kesempatan bisa mengenal dosa, kesempatan memperbaiki diri itu jauh lebih bermakna daripada jabatan dengan penghargaan semu dari orang-orang. Makanya ada yang ketika pensiun dini itu, aduh syukur, saudara sekarang nggak dapat gaji besar, gak apa-apa, saya sudah tahu gaji besar itu seperti apa. Maksiat jadi gampang, hidup jadi boros. Sekarang gaji jadi sedikit, hidup jadi irit, hemat, bahkan saung daun. Apa artinya berkurangnya gaji dibandingkan dengan kita hidup lebih terpelihara? Benar? Termasuk yang menjelang menikah dibatalkan. Kenapa saudara tegang begini? Allah tahu. Tiba-tiba calon mertua sesudah saya tafakuri deh, ternyata benar anak saya itu cocok dengan anaknya sahabat saya, bukan dengan adik. Jadi saya mohon maaf, akan dibatalkan saja. Memang secara manusiawi ngejeletot ini ya. Tapi periksa sebelum nikah dosa apa saja yang saya lakukan, berapa banyak saya berkhianat kepada Allah, berapa banyak dosa yang saya perbuat, maksiat terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dan semua pasti sepanjang bareng ini jadi terus dosa, diputuskan oleh Allah. Apalah artinya lepas dengan makhluk tapi jadi dekat dengan Allah? Nggak ada apa-apanya dunia ini, ya kan? Pangkat, jabatan, kedudukan, jangan berat untuk lepas dunia ini kalau lepasnya itu membuat kita jadi dekat dengan Allah. Apa artinya punya dunia yang membuat kita jauh dari Allah? Yang berarti itu punya dunia dan dekat dengan Allah. Susah deh. Tapi bisa kalau Allah nolong. Abdurrahman bin Auf kaya dan akrab dengan Allah. Utsman bin Affan kaya, Abu Bakar As-Siddiq kaya, tapi ya begitu disedekahkan seluruh hartanya. Berat, nggak ketaikan kita ya. Kita mah sepertiganya aja sudah berat. Sepertiga isi dompet berani? Berani. Kenapa saudara nyebut berani? Karena saya sudah tahu jumlahnya. Dia bekal 3.000 jadi udah sepertiga lah. Kuat lah. Beda kalau 300.000, tunggu dulu. Ini sebulan ini saya lah. Disangkanya kalau uang disedekahkan Allah bakal pelit, menghina. Jangan suka ragu-ragu. Jadi yang kedua, kalau dunia diambil oleh Allah apa saja, termasuk kita dihina, dicaci, gak apa-apa kalau kita dalam kebenaran. Oh, ini yang ketiga. Yang ketiga, orang yang zuhud itu udah tidak ngepek lagi tuh pujian dan tidak luka oleh cacian. Kita kan beli apa-apa maunya dipuji orang. Handphone, padahal nggak begitu ngerti. Ada Mbak Peri dia beli supaya kelihatan, padahal tidak perlu-perlu amat dia. Pengen sepatu yang mereknya bagus, tahu kan? Makin bagus, makin mahal, makin nyiksa. Kita selalu ingin ketahuan merek. Kalau yang merek mahal, yang paling menderita yang kaos kakinya bermerek. Dia pusing kan, sebagian di dalam sepatu, sebagian ketutup celana, kapan mereknya kelihatan. Makanya nggak usah bermerek lah. Saudara, bukan tidak boleh punya yang bermerek, tapi Masya Allah ujiannya. Coba punya arloji yang bagus, boleh saudara punya, tapi kalau jadi tidak normal kan kurang bagus. Nah, periksa apakah saudara punya sesuatu karena ingin dipuji. Kalau karena ingin dipuji, siap-siap luka. Terus gimana sih kalau kita dipuji orang, terus jadi gimana? Oh, Bapak keren, terus jadi gimana?
jadi ngasepan? Enggak, standar aja begitu. Itu yang muji karena mau dijajanin. Luar biasa. Bapak teh udah ganteng, dermawan, awet muda, masya Allah Pak. Ayo jarajan ya. Astagfirullahaladzim. Kalau masih senang kepada pujian, itu susah jadi orang yang lepas dari cinta dunia. Ayo teman-teman sekalian, jadi gimana nih berpakaian? Apakah kita harus kayak gembel? Siapa yang nyuruh begitu? Berpakaian mah normal. Arya, kenapa pakai sorban? Saudara pikir saya pakai sorban bakal dipuji? Belum tentu. Mana itu? Kayak Pangeran Diponegoro ada macam-macam sorban. Ada juga yang pernah diceritakan. Siapa nih? Dia ikut-ikutan Ajimi gitu kan. Jadi terbalik kan ya, sudahlah. Gak apa-apa. Jadi apa niatnya bersorban begini, berpakaian rapi? Niatnya niat memuliakan tamu, menghormati majelis ini. Saya tentu sangat merendahkan saudara kalau saya kesini pakai singlet, ya, pakai kaos kaki sepak bola, celana pendek. Ini menghina majelis, benar. Nah, setidaknya saya bisa, inilah mudah-mudahan penghormatan saya kepada saudara-saudara, karena kita harus menghormati tamu. Mungkin itu yang diniatkan. Saudara mau beli kursi, ya niat memuliakan tamu, bukan niat dipuji kursi bagus. Kalau saudara niatnya dipuji, gelisah ketika tetangga enggak tahu. Pas datang tamu agak gemuk. Bapak di karpet aja kan, jadi nggak rela. Lebih repot ada tamu bawa anak kecil, takut pipis di kursi baru. Capek punya yang bagus, mahal. Makin mahal makin keren. Kalau ingin dipuji makin nyiksa. Benar? Udahlah, biasa aja. Hari ini takdir Allah, saya tukar pakai kendaraan dengan sahabat yang mau membantu menservis kendaraan. Kendaraan beliau lebih bagus. Tadi saya pakai, saya takut kegores, nyetir tem jadi duduk terada gimana. Lagi diparkir ditengokin terusnya. Udah bagus punya orang kan lebih nyengsarain tuh hadirin. Takut tiba-tiba loh, tadi di sini sekarang jadi nggak ada, kan ada berat. Takut ada di sana ada yang main sepak bola anak-anak, Allah bisikat centang nih, wah, naga-naganya bukan dikembalikan malam ini juga. Ya nggak mungkin kita tidur di mobil itu ya. Nah begitulah kurang lebih ilustrasi betapa makin bagus makin mahal. Ada seorang ayah yang yang ngegores mobil, dijitak anaknya sampai benjol tuh demi agar tidak tergores. Padahal mobil cuman kaleng. Harusnya mobil ini mendekatkan ayah dengan anak. Ini malah mobil menjauhkan ayah dengan anak. Apa ini? Kan benda itu harusnya mempererat hubungan manusia. Kenapa kaleng menjauhkan bapak? Awas kamu, peletak, benyut anak rela. Daripada mobil kentobnya, ini benar-benar nggak punya adab. Manusia itu anak tuh. Itulah kalau cinta dunia. Dah biasa aja. Kalau suatu saat Allah ngambil sesuatu yang saudara cintai, mungkin karena Allah menyelamatkan kita dari hubud dunia ini.
Kalau saudara diambil jabatannya, dan karena Allah tahu jabatan itu bisa membuat kita berkhianat kepada Allah. Kalau Allah mengambil yang kita cintai, karena boleh jadi makhluk yang dicintai ini menjadi hijab penghalang dunia sebentar aja. Dah, kalau ada yang muji jangan GR, dah nggak cocok, ya, nggak cocok. Orang muji kepada kita syariatnya karena dia nggak tahu aja siapa kita. Nah, kalau tahu mau boro-boro muji, enak, benar. Saudara mau datang ke sini kan bukan karena saya punya kemuliaan, karena saudara tidak tahu aja agim yang seutuhnya. Allah Maha tahu, Allah menutupi kekurangan, aib, dosa, masa lalu, kebodohan, kejelekan. Jadi jangan menikmati pujian dan tidak cocok. Dan kalaupun kita dicaci, tidak usah terluka, karena cacian orang masih jauh lebih bagus daripada kehinaan kita yang sebenarnya. Si etata, si banyak omong, alhamdulillah, hanya disebut banyak omong, dia tidak tahu banyak dosa, banyak maksiat, banyak cicilan, banyak hutang, banyak alasan. Benar? Mari kita lepaskan diri dari menikmati pujian dan takut oleh cacian. Lempeng aja, sepanjang di jalan Allah lempeng. Gimana kalau dihina? Rasulullah juga dihina, segitu mulianya. Masa kita yang hina asli, tidak ada yang menghina. Nah, penting mah jawaban dari penghinaan cuma dua: perbaiki diri dan berbuat yang terbaik. Dah cukup. Orang menghina kita, nggak usah balas menghina, capek-capek. Dua saja jawaban terhadap penghinaan tuh. Apa? Perbaiki diri dan berbuat yang terbaik lillahi ta'ala. Hadirin sekalian, ayo kita sibuk di dunia tapi nggak usah pakai cinta, ya. Bapak-bapak yang sudah membanting-banting tulang cari nafkah, pas uang di ke rumah habis, pakai beli tas, pakai bayaran. Kita kerjanya pontang-panting 1 bulan, tidak usah capek ya, nggak usah gitu. Ngomong capek ya capek gitu, nggak usah. Udahlah, bawa uang gaji 1,5 juta, baru juga nyampe les, habis bayar sana sini. Dah nggak apa-apa, nggak usah disebut-sebut. Aduh, berat. Oh, maut atuh balah. Gak apa-apa, kan kita kerja tuh amal soleh. Habis gak apa-apa, cari lagi rezekinya, ada kok di sisi Allah. Gak apa-apa, bagi kita kan bukan masalah uangnya, amalnya yang paling penting. Mau ngapain kita merasa aman dengan uang? Aman itu syariatnya. Kalau jadi amal kerja kita, benar? Kita lelaki nih, kepala keluarga, wah kerja sana sini, capek, bener capek, nggak apa-apa. Capeknya juga jadi penghapus dosa, letihnya penggugur dosa, sana sininya tetesan keringat jadi pahala. Uangnya habis, nggak apa-apa, uang milik Allah ini. Tapi udah bayaran mahal, ya kalau nggak dibayar juga ditagih, bayar aja. Kenapa suka berat? Bayar hutang berat, bayar. Udah waktunya makan, bayar. Jangan suka berat, diirit-irit makan. Wah, saya mah irit we. Tiba-tiba disentri, habis tabungan. Jabah nggak dimakan, jabah merucut, jabah sakit, bayar. Jangan suka pelit kalau buat makan aja, asal sepanjang normal-normal, ya. Sepanjang uangnya dipakai di jalan yang benar, sepanjang tidak berlebihan, dah nggak apa-apa. Jangan pelit, koret, kedekut, buntut kasir, apalah yang namanya buruk-buruk, jangan, lepas aja. Kalau udah waktunya, dan usahakan jangan nyiksa diri oleh cicilan, ya. Periksa saudara, kalau mau nyicil sesuatu, ini saya nyicil nih kenapa? Demi gaya, demi keren, demi pengen dilihat orang. Terlalu mahal kosnya, tegang untuk dipuji, jangan. Saudara tahu supaya cepat lunas cicilannya, tahu nggak tekniknya?
jual ya. Waduh, lebar saya beli 12 juta, sekarang kalau dilepas cuma 8 juta. Saudara senang nggak kalau ada motor seharga 12 juta dibeli oleh saudara 8 juta? Senang kan? Saya senang. Nah, orang lain juga senang. Nah, kalau harganya segitu, tapi 2 tahun yang lalu sok dipikirin 2 tahun yang lalu udah nggak tamat-tamat. Sekarang harga segitu udah lepas aja daripada tertekan seumur-umur. Benar? Ini asli hadirin. Jangan menjebak diri oleh segala cicil demi gengsi. Mau apa? Demi dinilai tetangga, mau apa? Lepas. Ini rumah kontrakan berat, gede, tapi memang keren. Mending keren tapi menderita, atau kurang keren tapi bahagia? Nah, saudara pasti pengen keren tapi bahagia. Asal kurang zuhud kita ini. Dahlah, gengsi mah nomor berapa? Lepaskan, coba periksa cicilan-cicilan ya. Jangan sampai jadi tegang, was-was. Kalau itu urgen boleh, tapi kalau enggak, lepas. Mana kemarin motor yang kemarin? Dah, nggak dijual lagi. Kenapa kamu keren? Nah, keren-keren ya, sangsara ya. Hadirin sekalian, dengarnya aja insya Allah saudara merasa enak kelihatan ya. Jangan nyantel di hati, jangan dunia. Jangan sampai ribut masalah duniawi kalau itu masih bisa diatasi dengan cara yang baik. Nah, begitulah hadirin. Rasulullah orang yang sangat zuhud. Rumahnya bersahaja, tidak pakai istana, tidak pakai singgasana, tidak bawa pakai mahkota, tidak bertabur tanda jasa, tidak kurang kemuliaannya sampai sekarang. Berapa banyak yang punya istana megah dan ternyata waktu di istananya saja sudah hina dan dibenci, ya kan? Bukan kita harus seperti Rasul, rumahnya sederhana. Kalau saudara ditakdirkan punya kekayaan, boleh, tapi jangan sampai melalaikan kepada Allah. Ustaz Fuad akan membacakan hadisnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada di tempat menyimpan barang makananku sesuatu yang bisa dimakan melainkan setengah wasak atau timbangan gandum. Aku memakannya hingga beberapa lama, kemudian aku ingin menimbangnya, ternyata ia sudah habis. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kenyang dari roti gandum selama 2 hari berturut-turut sehingga beliau wafat. Jadi tidak harus kita semua seperti ini, karena tiap orang juga punya kapling masing-masing. Tetapi yang harus itu adalah tidak cinta kepada duniawi ini. Makin tidak cinta kepada duniawi, makin enteng hidup ini. Dan tidak usah terlalu panjang angan-angan kita, karena belum tentu panjang umur. Memang dalam teori motivasi harus, dulu juga saya kalau memotivasi, tapi ternyata hanya duniawi saja yang diinginkan, padahal yang harus lebih kita inginkan adalah akhirat. Benar? Dunia nggak lama. Makin kita yakin tentang akhirat, dunia makin enteng. Tapi makin kita hanya dunia saja dalam pikiran kita, pasti berat hidup ini. Banyak tegangnya, banyak gelisahnya, banyak cemasnya, dan banyak sakit hatinya, dan urusannya tuh pening. Wah,
apa tidak bahaya nih ceramah ini membuat orang malas? Tidak. Rasulullah, para sahabat juga seorang yang zuhud dan tidak pernah kekurangan. Walaupun tidak punya simpenan, tapi kan tidak berarti tidak punya apa-apa. Benar? Allah tahu keperluan diri kita lebih tahu daripada kita sendiri. Tapi bedanya hati tenang. Kalau saudara memang harus jadi orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, saudara jadi kaya nanti. Akan datang garisnya ke sana. Tapi Abdurrahman bin Auf amat bersahaja, tidak tercuri hatinya. Sekali sedekah 1000 unta kasih saja, tidak berat sama sekali, karena ingat ganjarannya di sisi Allah. Pokoknya kalau dunia diambil atau dunia diserahkan, ingatnya adalah ganjarannya di sisi Allah, itu lebih ringan. Begitulah hadirin sekalian, amalannya pulang dari sini yang 3 tadi. Jangan cemas dengan apa yang kita miliki, karena Allah memiliki langit dan bumi. Yang kedua, kalau Allah mengambil dunia dari kita dalam bentuk apa saja, mau harta, kedudukan, pangkat, jabatan, cinta orang dan sebagainya, ingatlah kepada pahalanya. Sepanjang membuat kita semakin dekat dengan Allah, sepanjang bisa jadi bekal pulang ke akhirat, jangan takut, tidak ada ruginya. Maaf, beberapa waktu yang lalu kan sedang dikasih bonus tuh, hampir sebulan di TV, dicaci, dihina dan sebagainya. Saya ngitungnya akhirat saja. Inilah saat pengguguran dosa, membalas keburukan dengan kebaikan. Lebih ringan daripada ngingetin mulut orang, ya. Ingat ampunan Allah, ingat tobat, ingat dosa, ingat rahmat Allah, ingat pahala yang ditransfer oleh yang menghina, itu kan stok tuh, ya. Yang ketiga, puji dan caci harus sama saja kalau kita dalam kebenaran. Cukup bagi Allah ridho, bagi kita Allah ridho, sudah cukup. Terima kasih rekan-rekan. Acara silaturahmi kubro kita tanggal 2 April, ingat baik-baik ya, tanggal 2 April kita akan mengadakan pertemuan, ya, pengajian seperti biasa. Rencananya malam minggu, itu malam minggu kumpulnya sebelum asar, lalu kita membaca Quran sama-sama semua. Diharapkan hari itu kita bisa menghatamkan Quran 30 juz, bisa masing-masing sejuz, ya. Nanti menjelang maghrib 2 juz dipandu oleh para penghafal Quran di sini. Tujuannya apa? Takarub saja kepada Allah dengan setiap huruf Quran yang dibaca. Mudah-mudahan semakin berkah majelis itu. Lalu dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah, lalu tausiah tentang ma'rifatullah. Pada isya sholat, muhasabah, doa, dan sesudah itu acara makan malam. Diupayakan semua makan nanti ya, supaya semua kebagian bawa masing-masing, ya. Ini ujian ketawakalan saudara, ya. Apakah saudara tawakal kepada Allah atau kepada jamaah yang lain? Jangan lakukan bersandar kepada yang lain, karena yang lain juga memikirkan hal yang sama. Jadi nggak ada yang bawa nanti, hadirin. Seperti yang seorang khalifah, raja, coba saudara masukkan sesendok madu ke drum. Apa yang terjadi? Ketika besoknya drum itu penuh berisi air. Kenapa? Karena rakyatnya berpikir, saya harus nyari madu, nggak ada, air ajalah sesendok. Akan kelihatan dari satu drum air sesendok. Ternyata pikiran itu sama yang lain. Besoknya tuh satu drum air. Mengerti? Harus mengerti ini saudara. Kalau saudara mikir, wah tenanglah, jamaah Darut Tauhid banyak bawa makanan, dan itu semuanya mikirnya sama. Jadi kesini teh nggak bawa apa-apa semua. Ini pengkhianatan.
niatnya adalah semoga makanan saya membawa berkah, tidak berkurang harta. Mungkin pengajian ini akan menjadi silaturahmi besar. Ajak teman, saudara, nanti bisa di kafling kalau malam tuh mungkin untuk para orang tua murid, para orang tua santri, siapa jemaah ya. Kalau Allah mengizinkan dan tulus, mudah-mudahan berkahnya banyak. Harus hati-hati, makin banyak jamaah bisa menodai ketulusan. 1 orang Allah yang menilai, 1000 orang Allah yang menilai. Tidak boleh jadi merasa kuat dan besar dengan jumlah, karena kekuatan itu hanya milik Allah. Ya, setuju hadirin? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, Allah sedang memperhatikan kita. Jagat semesta ini milik Allah. Dunia ini kecil, tidak ada apa-apanya. Bagi Allah, kita lebih kecil lagi. Hanya sekedar makhluk yang hidup sebentar dan pasti mati. Allah yang menciptakan kita setiap saat mencukupi. Allah tahu apa yang kita lakukan siang dan malam. Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita perbuat. Allah melihat setiap dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi Allah masih menutup-nutupi kebusukan kita, sehingga orang-orang tidak tahu siapa kita yang sebenarnya. Hati-hatilah, tidak sedikit kita dengar orang yang mati su'ul khotimah, mati di tempat zina, mati dengan lumuran maksiat. Kalau kita sudah menjadi mayat, kening ini tidak akan lagi bersujud. Kening ini tidak akan lagi bisa bersujud. Kalau kita sudah mati, kita tidak lagi bisa sholat. Tidak ada lagi nikmatnya berlama-lama sujud. Tidak ada lagi tahajud. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi sholat. Mata tidak lagi menikmati Al-Quran. Kalau mulut kita sudah tertutup rapat, tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi nikmatnya zikrullah, tasbih, takbir. Tangan tidak lagi bisa membelai anak-anak kita, bersedekah. Kaki kalau sudah diikat kain kafan, tidak akan lagi bisa pengajian seperti ini. Alhamdulillah kita masih ada kesempatan. Mudah-mudahan saat nanti kematian datang, kita benar-benar bisa puas mengabdikan hidup ini sebaik-baiknya. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabb, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Hapuskan ya Rabb senista apapun aib-aib yang selama ini kami tutup-tutupi.
Engkau Maha tahu. Ampuni orang tua. Ya Allah, sayangi orang tua kami. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Muliakan sisa umurnya, solehkan, bahagiakan, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Tolong ya Allah, jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah. Lapangkan kubur, ringankan hisab, jadikan ahli surgamu ya Allah. Lindungi orang tua kami dari siksa kubur, dari siksa jahanam. Ya Allah, golongkan kami jadi anak yang tahu balas budi. Allahumma ya Karim, ampuni guru-guru kami ya Allah yang menjadi jalan darimu. Kami mengenalmu, mengenal jalanmu. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah, amin ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikan keteguhan bagi yang masih goyah, keyakinan bagi yang masih rapuh, nikmatnya ibadah, nikmatnya iman. Karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah. Berikan kesembuhan ya Syafi', sembuh lahir batin ya Fatah. Bukakan pintu kemudahan urusan yang maslahat dunia akhirat ya Allah. Berikan kepada kami rizkimu yang halal barokah. Lepaskan, jauhkan dari yang batil, yang haram, yang makruh ya Allah. Berikan kepada kami istiqomah, undang kami ke Baitullah ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Hadirin, kajian ini tidak cukup untuk bisa memahami Islam dengan utuh. Carilah ilmu lebih banyak lagi, datangilah majelis-majelis taklim supaya lebih utuh dan lengkap pemahamannya. Kita tutup doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.